Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Arjanto, NIM 77. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang codingan dari tugas modul 4. Nah, tampilannya itu semacam ini. Yang pertama ada kita kasih titel, kolom nilai. Nah, kita lihat titel nanti munculnya di sini. Terus saya di sini menggunakan style. Tujuannya style ini adalah agar kita bisa mengatur tampilan yang ada di bawah sini dengan mengaturnya di atas. Jadi di atas ini fokus sebagai untuk mengatur tampilan, mulai dari warna, lebar, tinggi, dan sebagainya. Yang pertama ada tabel. Nah, cara masukkannya adalah semacam ini, yaitu tabel. Nah, jadi semua data yang ada di tabel itu akan mengikuti aturan ini, yaitu mengikuti sintak ini. Yang pertama ada box shadow. Jadi tabel ini akan muncul bayangan di belakang. Itu fungsi box shadow-nya. Terus selanjutnya ada tabel TH dan DD. Nah, di sini kita gunakan border. Border ini punya untuk ini ya, di garis pinggir ini agar warnanya menjadi gray. Nah, semisal kita ubah di light blue, maka akan berubah menjadi blue. Terus ada font. Nah, itu font huruf untuk ini itu gunakan sans serif. Terus padding. Nah, padding ini fungsinya ada agar jaraknya ini tidak terlalu mepet dengan tabelnya. Misal kita ini kasih 18, maka ini akan semakin panjang. Karena untuk tampilan saya rasa 8 saja sudah cukup. Nah, semacam ini sudah bagus. Selanjutnya ada TH. Nah, TH ini nanti untuk mengedit yang sini ya. Nah, ini bawah ini itu TH. Yang diedit adalah yang pertama ada background color, itu dark blue. Nah, ini dark blue warnanya jadi gini. Terus color white. Nah, fungsi color white ini agar ini loh, huruf di TH ini bisa berwarna putih. Nah, selanjutnya ada tabel. Yang kita edit di tabel sini yang selanjutnya adalah collapse. Ini border collapse-nya. Border collapse itu tujuannya apa sih? Ini agar tampilan garis sampingnya ini semacam ini. Nah, tidak semacam ini jadinya. Ini kan jelek kalau begini. Jadi kita kasih collapse biar terlihat semacam ini, lebih rapi dan lebih bagus. Terus ada width. Nah, tujuan width ini tuh agar dari seluruh layar ini tabel ini hanya mengkonsumsi 60% dari keseluruhan. Misalnya ini kita kasih 70, maka di sini juga akan berubah. Nah, misal kita tidak kasih width ini akan menjadi keseluruhan tabelnya. Selanjutnya ada H1 yang ini nanti. Data nilai siswa ini H1. Yang pertama ada width juga 60, saya juga kasih 60. Terus ada border radius. Nah, tujuan border radius ini sebenarnya adalah untuk biar pojokannya ini bisa melengkung, tidak semacam ini. Selanjutnya ada font familia. Nah, saya gunakan fontnya ini Times New Roman. Terus margin top dan margin button. Nah, margin top dan margin button ini fungsinya untuk ini, agar semakin tidak terlalu mepet dengan tampilan yang ada. Misalnya ini kita ganti 40. Nah, ini kan semakin jauh. Nah, Windows. Kita refresh kembali. Terus ada box shadow. Nah, untuk box shadow ini sama-sama ini. Tujuannya agar ini backgroundnya ini ada tampilan bayangannya. Terus hover, background color light gray. Nah, apa sih tujuan TR hover ini? Tujuannya itu agar saat kita mengarahkan kursor ke sini seperti ini, nah ini kan berubah warnanya jadi gray. Coba kita ubah jadi light blue mungkin, light red misal. Tidak. Oh, sepertinya tidak ada ya. Berarti kita ubah red doang begini.
Nah, ini kan jadi merah. Semacam ini. Jangan lupa kita kasih kurung slash style. Selanjutnya kita masuk ke head. Di head ini kita kasih center agar ini berada di tengah. Yang pertama H1 ada style, background color white. Sampai dilihat ini jadi white. Misal kita kasih black. Nah, ini kan jadi begini. Tapi kan karena nggak bagus, jadi kita kasih white saja. Oh, save dulu. Maaf. Nah, kalau gini kan bagus. Selanjutnya di center, jadi ini nanti berada lebih di tengah, nggak di samping sini. Terus ada image, bintang image. Nah, bintang image ini tujuannya untuk memanggil gambar. Nah, gambarnya ini itu harus ditaruh di file yang sama dengan codingannya. Nah, selanjutnya kita tulis searching utm.jpeg. Nah, nama ini mengikuti dari nama gambarnya ya. Misal nama gambarnya 7 ya kita kasih 7, nama gambarnya logo kita kasih logo. Terus file belakangnya juga mengikuti. Misal nama gambarnya itu .png maka kita ubahin menjadi png. Nah, yang selanjutnya itu title logo sekolah. Tujuannya title ini adalah saat kita mengarahkan ke sini ke logo ini akan keluar semacam ini. Tinggal kita ubah logo UTM. Kita refresh. Maaf. Nah, ini kan berpunya logo UTM. Semacam itu. Nah, selanjutnya adalah style, weight untuk lebar dan height untuk tinggi. Nah, semisal ini kita kasih 50, maka tingginya akan jadi 50. Windows R. Nah, tapi ini kan tidak sesuai ya. Maksudnya ketinggian itu loh. Windows Project. Kita ubah lagi menjadi lebih awal biar. Nah, kalau gini kan pas. Nah, lain selanjutnya ada align. Align ini untuk mengatur posisi dari suatu data. Semisal ini kan saya kasih middle. Jadi tampilan ini berada di tengah-tengah. Nah, ini pengaruhnya biasanya ke huruf di sampingnya juga. Misal ini kita kasih top. Nah, yang berbeda di sini karena ini gambarnya kan sebenarnya menyebutnya satu tabel kan. Nah, jadi tabelnya ini cuma satu, jadi yang ini misal ke atas maka ini yang ke atas. Kita kembalikan lagi. Nah, middle ini untuk di tengah-tengah. Selanjutnya ada NESPM, ini untuk spasi dari ini biar dari teks dan juga gambarnya ini tidak terlalu menyatu. Misalnya kita coba hapus satu. Nah, ini kan semakin dekat. Nah, yang selanjutnya ada datanya siswa. Ini seperti ini, datanya siswa, teks biasa. Kita gunakan H1 karena ini judul. Dan B ini untuk penebali. Terus selanjutnya ada body. Nah, body ini kita kasih background colornya grey. Jadi keseluruhan di sini itu selain yang di dalam tabel itu warnanya menjadi grey. Misal kita mau ubah jadi ungu. Nah, bisa juga. Tapi kan karena saya lebih suka grey, jadi saya ubah jadi grey saja. Nah, seperti ini aja. Biar tidak terlalu terang juga.
Selanjutnya ada yaitu center, biar tabelnya ini biar berada di tengah-tengah. Dan pertama ada tabel background color white. Ini untuk ini ya, background colornya. Kalau semisal ini kita ubah jadi yellow, tampilan di sini akan berubah. Nah, seperti ini. Tapi kalau gini kan menyakiti mata, jadi kita ubah jadi kembali saja. S R. Yang selanjutnya ada CD. Ini untuk tabel full span. Nah, full span ini tujuannya dari ini kan tabel untuk nilai mata pelajaran di sini. Full span ini agar nilai mata pelajaran ini satu baris tabelnya ini kan cuma satu kolom kan. Nah, ini jadi 6. Hitungannya sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini full span 6 itu tujuannya itu. Kalau misal kita cuma kasih 5, nah ini kan seperti ini. Tapi kalau kita kasih 19 itu biasanya tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini jangan berpengaruh. Dan ini 19, misal 19 ini kita tambahkan lagi sampai 19, maka tabelnya kelihatan semacam ini di atas. Terus center agar di tampilan di tengah. Terus style background colornya kita kasih light blue juga di sini. Selanjutnya ada TR untuk ini judulnya. Yang pertama ada nomor, nama, nilai, dan keterangan. Nah, ini full span ini tujuannya biar nomor ini sama dengan 2 kolom. Begitu juga nama dan keterangan. Nah, untuk nilai ini enggak kita kasih row span, kita kasih full span. Jadi satu ini sama dengan 3 kolom ini. Nah, ini nanti masukannya di sini. Biar UTS, UAS, dan rata-rata ini bisa berada di bawah nilai. Selanjutnya adalah masukkan data yang ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 3, itu semacam ini. Kita masukkan sesuai urutan nomor, nama, terus nilai di sini, dan keterangan. Nah, di TR ini kita kasih center, biar semuanya ini berada di tengah. Mulai dari lulus sampai 75 ini semua berada di tengah. Kecuali untuk nama, karena kan nama biasanya berada di kiri. Jadi kita kasih align sini, kasih left. Sekian dari saya ucapkan maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.